Di Jawa Tengah, terdapat seorang polisi bernama Joko. Ia dikenal sebagai sosok polisi yang santai dan terkadang sembrono. Walau tidak jahat, Joko juga tak sepenuhnya baik. Ia lebih sering menghabiskan waktu bercanda, mengabaikan tugas-tugas yang harusnya dilakukannya dengan serius, dan seringkali melanggar etika dalam bertindak. Saat bulan Ramadan tiba, Joko tidak menunjukkan rasa hormat yang seharusnya. Ia sering makan di depan rekan-rekannya yang sedang berpuasa, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tertawa lepas, ia bahkan dengan sengaja menggodai teman-temannya yang berusaha menahan lapar dan dahaga. "Kalian puasa ya? Ah, enak banget makan bakso di sini," Joko berkata sambil menyendok bakso di hadapan teman-temannya yang sedang menahan lapar. "Makan ini enak banget loh," lanjutnya, sambil menggigit daging baksonya dengan santai. Rekan-rekannya hanya bisa diam, ada yang tersenyum canggung, namun lebih banyak yang hanya bisa menahan rasa kesal. Mereka tahu bahwa Joko hanya bercanda, tetapi seringkali tindakannya melampaui batas kesopanan. Namun, Joko tak pernah peduli. Baginya, dunia ini terlalu singkat untuk tidak menikmati setiap momen, meskipun itu berarti mengabaikan nilai-nilai agama yang ada di sekitarnya. Suatu malam, setelah selesai bertugas, Joko pulang dengan langkah ringan. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia merasakan hal yang aneh. Badannya terasa panas, kakinya mulai gemetar, dan ia merasa kesulitan bernapas. Dalam kebingungannya, ia melihat bayangannya sendiri di dalam kaca mobil, namun yang ia lihat bukanlah dirinya yang biasa. Ia melihat tubuhnya yang semakin berubah, semakin besar dan bulat, hingga akhirnya ia menyadari bahwa tubuhnya telah berubah menjadi seekor babi. Joko terkejut luar biasa. Ia berusaha berteriak, tetapi suara yang keluar hanya dengusan babi. Panik dan ketakutan, ia berlari ke rumah, mencoba berbicara dengan keluarganya, namun yang keluar hanyalah suara dengusan. Kejadian ini membuatnya bingung dan ketakutan. Ia merasa seolah-olah terperangkap dalam tubuh makhluk yang tidak bisa berbicara atau mengungkapkan perasaannya. Joko berusaha mencari bantuan. Ia berlari ke kantor polisi, berharap ada yang bisa membantunya, tetapi yang ia temui hanya pandangan bingung dari rekan-rekannya. Semua orang yang melihatnya hanya bisa tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam keputusasaan, Joko teringat akan sosok seorang polisi senior yang bijaksana dan religius, Pak Darmo. Pak Darmo adalah seorang polisi yang selalu menjaga sikap dan sering memberikan nasihat kepada para juniornya, terutama dalam masalah agama. Joko tahu bahwa hanya Pak Darmo yang bisa membantunya keluar dari masalah ini. Dengan susah payah, Joko mencari Pak Darmo. Ia mengendus jejak, mencari di sekitar tempat biasa Pak Darmo berada, sampai akhirnya ia menemukannya di sebuah warung kopi dekat kantor polisi. Pak Darmo yang sedang duduk menikmati kopi, menatap Joko dengan heran. "Joko, kenapa kamu jadi begini? Apa yang terjadi padamu?" tanya Pak Darmo dengan nada tenang, meski melihat Joko dalam wujud babi. Joko berusaha mendekat, mengendus-endus kaki Pak Darmo, berharap Pak Darmo bisa mengerti. Namun, yang keluar hanyalah dengusan dan suara aneh yang membuat Pak Darmo semakin bingung. Pak Darmo akhirnya berpikir sejenak, lalu berkata, "Joko, kamu telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupmu, terutama dalam bulan Ramadan. Mungkin ini adalah ujian dari Tuhan untukmu. Tapi, ingatlah, Tuhan tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan hamba-Nya.
Joko hanya bisa menunduk. Perasaannya campur aduk antara bingung, takut, dan penuh penyesalan. Ia sadar bahwa dirinya telah menghina puasa dan nilai-nilai agama, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Pak Darmo yang melihat perubahan Joko yang sangat mendalam, memberi nasihat terakhir, mulailah dari sekarang, Joko. Mungkin ini adalah kesempatanmu untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahanmu menghancurkan masa depanmu. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertaubat. Joko mengangguk pelan, meskipun dalam dirinya masih ada perasaan ragu. Ia bertekad untuk menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik. Ia memutuskan untuk menjalani puasa dengan serius, menghormati orang lain, dan mulai beribadah dengan sungguh-sungguh. Meskipun dalam wujud babi, ia berusaha menunjukkan niat baiknya melalui perubahan sikap. Rekan-rekannya yang melihat perubahan Joko mulai heran, terutama setelah ia mulai menghindari godaan makan di depan orang yang berpuasa. Mereka mulai menyadari bahwa ada perubahan yang sangat signifikan dalam diri Joko. Namun, meskipun terlihat seperti ia sudah berubah, Joko masih merasa gelisah. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah perubahan ini benar-benar nyata, atau hanya ilusi yang diberikan Tuhan sebagai ujian baginya. Suatu malam, setelah bertugas, Joko berjalan sendirian menuju rumah. Tiba-tiba, ia melihat seekor babi liar di pinggir jalan, menatapnya dengan tajam. Joko terkejut. Perasaan jantungnya berdebar kencang. Ia berdiri diam, merasa seolah-olah ada yang aneh dengan penglihatannya. Apakah itu hanya halusinasi? Apakah ini benar-benar pertanda dari Tuhan? Pikir Joko. Joko terdiam sejenak, merenung. Ia merasa bahwa apa yang dilihatnya bukan kebetulan. Babi itu menatapnya dengan intens, seolah-olah mengingatkannya untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalunya. Joko merasa bahwa Tuhan telah memberikan pertanda yang jelas untuknya. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku, bisik Joko dalam hati. Aku akan berusaha menjadi lebih baik. Hari demi hari, Joko mulai berubah. Ia mulai belajar untuk berpuasa dengan penuh kesungguhan. Ia menjalankan ibadah dengan lebih tekun dan mulai menghargai nilai-nilai agama yang selama ini ia abaikan. Perlahan, perubahan dalam dirinya mulai tampak, baik dalam sikap maupun tindakan. Rekan-rekannya di kantor polisi pun mulai melihat perubahan positif dalam diri Joko. Mereka terkejut, tetapi juga senang melihatnya kembali ke jalan yang benar. Joko menjadi sosok yang lebih tenang, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghormati orang lain. Namun, meskipun ia merasa lebih baik, Joko masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia terus bertanya-tanya apakah perubahan ini benar-benar tulus atau hanya karena takut akan kutukan yang menimpanya. Setelah beberapa bulan, Joko akhirnya merasa yakin bahwa perubahan dalam dirinya bukanlah karena rasa takut semata, tetapi karena ia benar-benar ingin memperbaiki diri. Ia mulai mendekati orang-orang yang pernah ia sakiti dan meminta maaf dengan tulus. Pada suatu pagi yang cerah, Joko kembali ke tempat Pak Darmo, tempat ia pertama kali mendapat petunjuk untuk berubah. Ia menghadap Pak Darmo dengan penuh rasa syukur. Pak Darmo, terima kasih atas semua nasihat dan bimbingannya. Saya sadar sekarang bahwa Tuhan memberi saya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, ujar Joko dengan suara yang mantap. Pak Darmo tersenyum. Itulah yang Tuhan lakukan, Joko. Ia memberi kita kesempatan untuk bertaubat, selama kita masih hidup.
Jangan sia-siakan kesempatan ini. Setelah beberapa bulan menjalani perubahan, Joko merasa bahwa ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Namun, masih ada beban yang mengganjal di hatinya, masa lalu yang penuh dengan kesalahan, penghinaan terhadap orang lain, dan kelalaian terhadap nilai-nilai agama. Meskipun ia sudah meminta maaf kepada banyak orang, ia masih merasa bahwa ada yang belum tuntas, terutama kepada keluarga dan rekan-rekannya yang telah lama menyaksikan sikap buruknya. Pada suatu sore, setelah selesai tugas, Joko memutuskan untuk menemui Ibu Sumi, ibunya yang sudah lama tidak berbicara dengannya dengan baik setelah beberapa kali kejadian yang mengecewakan. Ibu Sumi selalu mengingatkan Joko untuk menjadi orang yang lebih baik, namun Joko seringkali mengabaikan nasihatnya. Kini, Joko merasa bahwa inilah saatnya untuk berbicara dan mengungkapkan penyesalan yang sudah lama tertahan. Dengan langkah yang mantap, Joko mendekati rumah Ibu Sumi. Seiring ia semakin mendekat, ia merasa hatinya semakin berat. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk bisa sepenuhnya melepaskan masa lalu dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ibu, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya buat, kata Joko dengan suara pelan ketika ia memasuki rumah ibunya. Saya tahu saya telah membuat ibu kecewa, dan saya sangat menyesal. Saya sadar sekarang bahwa saya telah salah. Ibu Sumi menatapnya dengan mata penuh haru. Joko, ibu selalu tahu kamu bisa berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin kembali pada jalannya. Ibu bangga kamu akhirnya menyadari itu. Joko terharu mendengar kata-kata ibunya. Ia merasa bahwa ini adalah momen yang paling berarti dalam hidupnya. Akhirnya ia bisa meminta maaf dan mendapatkan pengampunan dari orang yang telah lama ia lukai. Dalam hatinya, Joko berjanji tidak akan mengecewakan ibunya lagi. Seiring berjalannya waktu, Joko semakin merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Semua yang terjadi, meskipun sangat menyakitkan, akhirnya mengajarkan dirinya untuk lebih menghargai hidup, berbuat baik, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia anut. Hari-hari Joko kini dipenuhi dengan ibadah yang lebih khusyuk, pekerjaan yang lebih tekun, dan hubungan yang lebih harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi tergoda untuk kembali ke kebiasaan lamanya yang sembrono, dan ia menemukan kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Suatu pagi, saat Joko sedang berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat subuh, ia bertemu dengan Pak Darmo yang sedang duduk di halaman masjid. Pak Darmo tersenyum melihat Joko mendekat. Akhirnya, kamu datang juga Joko, kata Pak Darmo sambil mengangguk. Aku tahu kamu pasti bisa berubah. Joko tersenyum, merasa hangat mendengar kata-kata Pak Darmo. Terima kasih Pak Darmo, saya sudah banyak belajar dari nasihat Bapak. Saya sadar sekarang bahwa hidup ini lebih berarti jika kita hidup dengan penuh kesadaran dan menghormati Tuhan. Pak Darmo menepuk bahu Joko. Itulah yang penting Joko, kamu sudah menemukan jalanmu. Jangan lupakan itu. Joko merasa hatinya ringan, seolah semua beban yang selama ini mengganjal telah terangkat. Ia kini hidup dengan penuh kedamaian, menjalani setiap hari dengan rasa syukur dan tekad untuk terus menjadi lebih baik. Joko tidak lagi dikenang sebagai polisi yang sembrono dan tidak peduli. Kini, ia dikenal sebagai sosok yang penuh perhatian, yang lebih menghargai orang lain dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Perubahan dalam dirinya bukan hanya perubahan fisik atau sikap,
tetapi juga perubahan dalam hati dan cara pandangnya terhadap dunia. Ia merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Hidupnya kini penuh dengan kedamaian dan harapan, dan ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Joko menatap langit dengan penuh syukur. Terima kasih, Tuhan. Aku tahu ini adalah kesempatan kedua yang Engkau berikan padaku. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Kini, Joko berjalan dengan kepala tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan, karena ia tahu bahwa dengan hati yang tulus dan niat yang baik, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah maju, membangun masa depannya yang lebih cerah, dan meninggalkan segala kesalahan masa lalu. Dan di dalam hatinya, Joko tahu bahwa inilah awal dari hidup baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan sejati. Joko tidak lagi takut akan kutukan, karena ia tahu bahwa Tuhan telah memberinya kesempatan untuk memulai lagi dari awal.